Hai semuanya, Assalamualaikum. Selamat datang di channel Dasilva Raditya. Nah, di kesempatan kali ini saya ingin berbagi bagaimana caranya bikin bubur atau salah satu olahan bubur manis yang sangat amat saya sukai. Jadi kita akan bikin bubur candil ubi orange atau biji salak ubi orange. Perpaduan santan yang gurih dan gulanya yang manis ini cocok banget disajikan kapan aja. Kurang apa coba? Rasanya enak, cara bikinnya gampang, serta cari bahannya juga mudah banget. Oke, buat teman-teman yang udah penasaran apa saja bahannya dan bagaimana cara pembuatannya, so jangan kemana-mana, tonton terus hingga akhir. Terima kasih. Oke, ini dia bahan-bahannya. Udah saya siapin semuanya. Saya tulis di sini untuk bahannya. Langsung aja kita ke bahan dan cara membuatnya. Untuk bahan yang pertama pastinya adalah ubi orange. Di sini saya menggunakan 500 gram ubi orange yang udah direbus. Jadi untuk mengupas kulitnya ini kita membutuhkan lebih dari 500 gram dulu. Misalnya kita menimbang sekitar 600 hingga 700 gram. Setelah kita kupas semua kulitnya, kemudian di sini ubi orange-nya akan saya potong kecil-kecil seperti ini. Kenapa saya potong kecil-kecil? Karena nanti ubinya ini akan saya kukus terlebih dulu. Jadi boleh dikukus, boleh direbus. Nanti lebih cepat untuk matangnya, jadi nggak perlu menunggu terlalu lama. Kalau dia lebih kecil-kecil, lebih cepat untuk matangnya. Untuk video di sini saya akan kukus terlebih dulu. Kalau udah dipotong kecil-kecil seperti ini akan kita sisihkan dulu sebentar. Kemudian kita lanjut ke bahan berikutnya, yaitu gula merahnya. Untuk gula merahnya di sini saya menggunakan 350 gram gula merah. Boleh juga teman-teman gunakan hingga 400 gram. Sesuaikan dengan selera aja. Untuk gula merahnya saya potong kecil-kecil seperti ini supaya dia nanti lebih mudah larut ketika direbus. Oke, udah selesai gula merahnya, kita sisihkan dulu. Kemudian lanjut untuk mengolah ubi orange-nya, kita kukus dengan api sedang sekitar 10 hingga 15 menit. Tetapi sebelumnya kukusannya udah dipanasin terlebih dulu. Jadi ini airnya udah mendidih, baru kita buat untuk mengukus ubi orange-nya. Kita biarin dulu sampai ubi orange-nya matang. Sembari itu kita akan bikin gula merahnya. Untuk gula merahnya di sini akan saya rebus dengan 500 ml air. Kemudian gula merahnya saya masukin, gula merah yang udah saya iris tipis-tipis tadi. Setelah itu saya tambahkan 1 lembar daun pandan supaya dia lebih harum. Kemudian di sini akan saya tambahkan gula pasir sekitar 3 hingga 4 sendok makan gula pasir. Lalu ini akan saya rebus hingga gulanya larut dan airnya juga mendidih. Setelah gula larut, air mendidih, langsung aja saya saring seperti ini. Karena gula yang saya pakai ini agak sedikit kotor ya teman-teman. Dia kelihatan seperti ini kotorannya. Kemudian ini saya sisihkan terlebih dulu. Saya akan lihat ubinya, ini udah sekitar 15 menit. Saya lihat ubinya, kalau udah bisa ditusuk sama garpu seperti ini, berarti ini udah siap untuk kita gunakan atau udah matang. Kemudian kita angkat, lalu kita sisihkan sambil kita timbang sebanyak 500 gram. Jadi di sini seperti ini ya teman-teman. Saya sudah katakan di awal tadi, saya akan menggunakan ubi orange-nya sebanyak 500 gram setelah dikukus. Kalau misalkan teman-teman maunya ini direbus juga boleh. Kalau saya lebih suka ini dikukus aja. Nah, ini kan 500 tinggal dikit banget seperti ini. Langsung aja di sini saya pakai semuanya. Kalau misalnya sisa banyak bisa hanya menggunakan 500 gram aja. Kemudian ini masih panas banget, langsung aja saya haluskan. Untuk menghaluskannya nggak harus pakai alat seperti ini, bisa menggunakan garpu atau bisa menggunakan ulekan yang dibungkus sama plastik. Asal nanti dia bisa hancur seperti ini aja. Kemudian setelah hancur dan halus seperti ini, baru kita tambahkan garam sebanyak setengah sendok teh. Setelah itu di sini akan saya aduk rata supaya garamnya merata. Kalau udah selesai, saya akan tambahkan tepung tapioka sebanyak 200 gram. Untuk menambahkannya, di sini saya juga nambahinnya sedikit demi sedikit. Jadi nggak langsung banyak supaya nanti lebih mudah untuk tercampurnya. Kalau udah setengah tercampur seperti ini, saya akan tambahkan lagi semuanya. Ini saya aduk menggunakan garpu dulu atau bisa menggunakan spatula terlebih dulu karena ini masih panas banget. Kalau udah mulai hangat, bisa kita uleni dengan tangan seperti ini. Sampai adonannya kalis dan bisa dipulung sampai semuanya tercampur rata, baru kita hentikan seperti ini.
Setelah seperti ini, bisa kita ambil sedikit adonan, kemudian kita bulat-bulatkan adonannya. Untuk besarannya bisa sesuai selera teman-teman. Sebelum itu sebaiknya kita rebus dulu airnya. Jadi saya akan rebus dulu airnya. Di sini ada air sebanyak 1,5 liter. Kemudian ditambah dengan 2 lembar daun pandan yang saya potong-potong seperti ini. Kemudian saya biarin mendidih. Saya balik lagi, lanjut bulatin adonan yang udah kita bikin tadi. Seperti ini. Kalau udah mendidih, biasanya saya langsung masukin. Di sini langsung saya masukin karena memang ada yang bantuin untuk ngebulet-buletinnya, jadi lebih cepat. Kalau misalnya nggak ada yang bantuin untuk ngebuletinnya, baiknya sih bikin bulatan biji salaknya terlebih dulu. Bikin dulu semuanya sampai kalau udah semuanya selesai dan airnya udah mendidih juga, baru teman-teman masukin semua bersamaan. Karena di sini bareng-bareng, lebih cepat aja untuk ngebuletinnya. Jadi langsung saya masukin ke dalam rebusan air mendidih. Kalau udah selesai semuanya masuk biji salaknya, kemudian dia udah mulai mengambang seperti ini, baru kita tambahkan larutan gula merah dan gula putih yang udah kita bikin tadi, yang udah kita saring. Kita masukin semuanya ke sini. Kemudian kita bikin larutan tapiokanya atau pengentalnya, larutan pengentalnya. Di sini saya menggunakan tepung tapioka sebanyak 8 sendok makan. Kalau misalkan mau diganti dengan tepung beras juga boleh, atau biasanya ada yang menggunakan tepung maizena. Boleh disesuaikan aja. Kemudian setelah 8 sendok makan tepung tapioka kita ambil, kita akan larutkan menggunakan 16 hingga 18 sendok makan air. Jadi sekitar 2 kali lipat dari tepung tapioka yang kita ambil tadi. Setelah itu kita aduk rata, pastikan kalau benar-benar rata, jangan sampai dia mengendap di bawah ya. Kemudian kalau udah tercampur rata seperti ini, langsung kita masukkan larutan tepung tapiokanya sedikit demi sedikit. Bisa aja teman-teman nggak perlu terlalu banyak untuk memberikannya, jadi kekentalannya bisa disesuaikan dengan selera teman-teman aja. Kalau saya di sini lebih suka untuk kental banget gitu. Nah, jangan tertipu juga, biasanya kalau panas dia malah kelihatan agak lebih encer gitu, tapi kalau udah dingin dia malah lebih kental. Nah, kita masak sampai dia mendidih beberapa saat, kita biarin dulu supaya dia nggak bau tepung mentah gitu. Kita biarin aja sampai sekitar 5 menitan. Kalau udah selesai, ini bisa kita matikan, lalu kita pindahkan ke wadah saji seperti ini. Nah, pasti ada yang kurang. Selain bikin bubur biji salak seperti ini, kita juga tambahkan kuah santan. Nah, sekarang kita akan bikin kuah santannya terlebih dulu. Untuk membuat kuah santannya, saya akan masukkan 500 ml air, kemudian saya tambahkan 1 bungkus santan kental instan. Kalau misalnya di rumah ada 2, boleh menggunakan 2, karena menurut saya lebih kental lebih baik. Kalau misalnya menggunakan santan yang fresh, santan yang diperas, boleh menggunakan santan kentalnya sekitar 500 ml. Setelah itu saya tambahkan 1 lembar daun pandan, kemudian ini akan saya rebus dengan menambahkan setengah hingga 1 sendok teh garam, supaya dia benar-benar gurih gitu. Kalau udah mendidih, bisa kita matikan apinya. Selama merebus tadi jangan sampai santannya pecah. Saran saya mendingan lebih sering kita lihat dan kita aduk supaya nanti santannya tidak pecah. Kalau udah matang, bisa kita tuang di atas bubur biji salak atau bubur candil, atau kalau saya bilang sih ini jenang sapar ya teman-teman. Kalau di daerah saya dulu, saya mengenalnya dengan jenang sapar. Oke, ini enak banget, gurihnya kerasa, manisnya juga pas. Langsung aja yuk kita cicipin. Nah, sekarang ini akan kita makan berhubung udah berbuka puasa. Nih. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget. Manis. Ada gurihnya juga dari santannya. Dan itu enak banget.
Enak. Santannya itu gurih juga, jadi enak banget. Selamat mencoba. Oke, segitu dulu untuk kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa cobain bubur biji salak atau bubur candil atau jenang sapar ini di rumah. Ini enak banget. Cara bikinnya udah kelihatan banget, sangat mudah, nggak ribet banget. Tinggal ikutin step by stepnya aja. Jangan lupa juga tonton video saya yang lainnya. Siapa tahu video saya bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.